Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Bidan. Bu, Pak. Bu, silakan duduk ya. Bu Bidan. Apa kabar Ibu, Bapak? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah Bu Bidan sehat. Bagaimana Ibu, Bapak ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu Bidan, istri saya kan bentar lagi mau melahirkan ya. Nah, di keluarga saya itu adat istiadatnya itu sangat kental Bu Bidan. Jadi kita tuh sangat khawatir bakalan ada adat istiadat yang membahayakan anak saya ketika sudah lahir Bu Bidan. Iya Bu Bidan, saya juga khawatir banget sama hal itu ya. Apalagi orang tua saya juga tuh yang namanya adat tuh ikutin banget, kental adatnya. Alhamdulillah, saya senang ya Bu mendengarnya. Sebelumnya Ibu Bapak tidak perlu khawatir. Nanti saya akan jelaskan terkait adat maisi kambulik setahu saya ya Bu. Alhamdulillah, senang ya saya mendengarnya. Sebelumnya Ibu dan Bapak tidak perlu khawatir. Yang setahu saya adatnya itu maisi kambulik ya Bu? Iya betul Bu Bidan. Iya. Setahu saya maisi kambulik itu dilakukan 2 kali selama kehamilan ya Bu Pak. Melakukan adat tersebut? Sudah Bu Bidan, saya sudah melakukan adat yang pertama. Nah setelah adat yang pertama itu dilakukan, perut saya langsung sakit Bu Bidan. Saya juga pusing, makanya saya sama suami saya ini khawatir jika maisi kambulik yang kedua ini akan dilakukan. Oh begitu ya Bu, baik. Nanti saya akan jelaskan mengenai adat tersebut. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Oh iya Bu Bidan, kami pengen tahu lebih lanjut aja sih tentang adat istiadat yang maisi kambulik ini. Terus apa saja yang perlu dipersiapkan agar tidak membahayakan bayi kami. Oh tentu ya Pak Bu, nanti saya akan jelaskan terkait maisi kambulik ini. Oh iya Bu Bidan, ada hal-hal khususnya yang harus kita perhatikan terkait pelaksanaan adat ini agar bayi dan istri saya selamat Bu Bidan, tidak membahayakannya. Iya, setahu saya Pak, untuk adat yang kedua itu menjual kada yang akan dilakukan pada kehamilan 7 bulan ya. Betul apa nggak sih Bu? Iya. Menjawab kada sendiri kan upacanya lebih besar dan meriah dibandingkan dengan majok saketek yang pertama. Nah, selain hantaran, biasanya juga diadakan acara makan bersama dan hiburan untuk memeriahkan suasana aja ya. Nah, sebetulnya untuk adat ini sendiri tidak mempengaruhi secara spesifik untuk ibu dan bayi. Tetapi dikarenakan ibu dan bapak tinggal bersama orang tua yang adatnya itu kental banget ya Bu, maka itu tidak apa-apa diikuti saja. Itu adalah bentuk menghargai para leluhur kita. Selagi tidak membahayakan ibu dan bayi, menurut saya itu tidak apa-apa. Saya hanya bertitip pesan jangan sampai ibu terlalu capek dan terlalu banyak aktivitas yang dilakukan pada saat melaksanakan adat. Itu saja sih Pak, mungkin kalau dari saya. Baik Bu Bidan. Jadi selama proses adat tersebut, apa ada Bu Bidan yang perlu dihindari? Untuk dihindari sih sebetulnya tidak ada ya. Hanya itu saja, meskipun ada sebagai sangat penting, kita tetap harus memastikan bahwa ibu dan bayi dalam kondisi yang prima, tidak mengalami gangguan kesehatan. Sebagai contohnya, beberapa adat mungkin melakukan penggunaan bahan tradisional tertentu. Sebagai contoh, penggunaan jamu atau ramuan herbal yang perlu dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan. Itu ya, apakah aman atau tidak gitu. Oh gitu Bu Bidan, baik Bu Bidan. Kalau gitu kita akan berhati-hati Bu Bidan dalam hal ini. Harus ya Pak, karena hal tersebut sangat berdampak untuk bayi dan ibunya juga. Sampai sini ada yang ditanyakan atau kita lanjut? Tidak ada Bu Bidan. Oke. Sebelumnya Bapak dan Ibu apakah sudah mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan persiapan persalinan? Belum tahu sih Bu Bidan. Maka dari itu saya kesini agar dijelaskan apa saja yang harus kami persiapkan untuk menyambut jadi bayinya. Sebetulnya sudah dijelaskan secara lengkap di buku KIA yang sudah dibawa ini ya. Banyak sekali penjelasan mengenai apa saja yang harus disiapkan sebelum melakukan persiapan persalinan. Nah, untuk buku KIA ini sangat penting Bu. Buku ini berisi informasi lengkap mengenai kesehatan ibu selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Juga
juga di sini juga ada petunjuk tentang perkembangan anak sejak lahir, imunisasi hingga cara merawat bayi baru lahir. Oh gitu. Iya. Bu Bidan, saya tidak pernah membaca bukunya sih Bu Bidan, cuma bawa aja. Pantesan ya. Baik, kalau begitu saya jelaskan ya untuk isi buku kaya ini. Nah, di sini saya buka terlebih dahulu ya. Nah, di sini di halaman 23 ada penjelasan tentang persiapan melahirkan atau bersalin. Nah, di sini bisa dilihat ya Bu, Pak. Nah, di sini nanti Ibu bisa dibaca lebih lanjut di rumah. Bapaknya juga bisa dibaca ya. Nah, terus di sini ada di halaman 24 ada tanda awal persalinan tuh. Contohnya yang pertama perut mulas yang teratur, timbulnya semakin sering dan semakin lama, keluar lendir juga. Nah, kalau misalnya ibu udah merasakan tanda-tanda ini, ibu bisa langsung ke tempat bersalin ya, baik di bidan maupun di rumah sakit. Nah, untuk proses melahirkannya ini ada di halaman 25. Tanda-tandanya sudah jelas ya Bu. Udah sih cukup, nanti ibu dan bapak bisa baca secara jelas di buku kaya, bisa dipelajari lagi di rumah. Oh itu Bu Bidan. Jadi buku kaya ini bisa kita pakai untuk mempersiapkan terkait kesehatan ibu dan bayi Bu Bidan. Tentu saja bisa Bapak. Nah, untuk buku kaya ini sangat membantu karena di dalamnya juga ada informasi tentang jadwal imunisasi bayi, pemeriksaan kesehatan ibu, serta pedoman tentang menyusui dan pola makan yang sehat. Jadi di sini lengkap banget sih Bu. Jadi wajib dibaca ya. Baik Bu Bidan. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan lagi Pak Bu terkait kehamilan dan persiapan melahirkan? Sepertinya sudah cukup Bu Bidan. Terima kasih banyak atas bekalnya, memperhatikan segala hal yang Bu Bidan sudah menjelaskan tadi. Sama-sama Ibu, berarti Ibu sudah paham ya terkait adat istiadat tadi dan apa saja yang harus dipersiapkan saat persalinan nanti. Boleh dijelaskan Ibu tentang yang saya jelaskan tadi? Iya Bu Bidan, tadi dijelasin di buku KIA sudah ada tanda-tanda persiapan untuk bersalin seperti mulas yang semakin kuat, ada cara merawat bayi, cara apa lagi, menyusui yang baik. Oh iya, untuk adat istiadat juga tetap kita juga boleh menjalankan adat itu dengan catatan kita juga perlu menjaga kesehatan kita, jangan terlalu capek. Ya, betul ya Ibu, berarti Ibu dan Bapak sudah paham terkait apa yang sudah saya jelaskan. Ya mungkin Bu Bidan itu saja ya Bu Bidan, terima kasih. Itu udah menjadi motivasi kita untuk merawat bayi dengan baik ya Bu Bidan. Iya, Kita juga udah mulai gak khawatir Bu Bidan terkait adat istiadat yang bakal membahayakan istri dan anak saya nanti Bu Bidan. Sama-sama Ibu, Bapak, jangan suka untuk bertanya ya. Jika ada sesuatu nanti silakan ditanyakan lagi, balik lagi ke sini. Saya siap kok untuk menjawab semua pertanyaan Ibu dan Bapak selagi saya bisa. Iya. Terima kasih Bu Bidan ya. Bu Bidan, kalau begitu kami pamit terlebih dahulu ya. Ya Ibu, yuk saya antarkan ke bidan dulu Ibu. Ibu sehat-sehat Ibu. Semoga nanti pas persalinannya berjalan dengan lancar ya. Amin. Terima kasih Bu Bidan.